Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala khairil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Mekatur, kembali kita pada program Journey Ramadan 2026 bersama Mekatur, Umroh Haji and Travel pilihan Anda semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesempatan untuk merasakan malam-malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah di penghujung Ramadan ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan kepada kita makna kesendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, sahabat Mekatur, saat ini kita hidup di zaman yang amat bising oleh notifikasi, bising oleh berita, bising oleh opini, bahkan hati pun kita sering ikut bising, dampak dari seluruh kebisingan itu tersebut. Oleh karenanya di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan konsep yang amat dalam, yaitu uzlah, menyendiri untuk berpikir tentang kesendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Ramadan ini, uzlah juga bisa dilakukan dengan cara sujud, munajat, dan muhasabah atas perjalanan kehidupan yang kita lewati. Peristiwa uzlah dalam dunia Islam kita kenal pada peristiwa Gua Hira, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kebisingan Mekah, meninggalkan hiruk pikuk Mekah dengan beragam kerusakannya, meninggalkan pernak-pernik Mekah dengan beragam kemunafikannya. Rasulullah pergi menuju ke sebuah bukit, dan di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk memikirkan tentang umatnya, memikirkan tentang masa depannya, memikirkan tentang jiwa spiritualnya yang amat dalam.
Itulah sesungguhnya uzlah. Pada saat seseorang memisahkan diri dari kebisingan dan polusi keduniaan dengan spiritual yang penuh dengan makna. Tentu ini bukan bermakna uzlah menghindari tanggung jawab, bukan. Tetapi uzlah menghindari dari kelalaian, menghindari dari distraksi, menghindari kebisingan yang dapat merusak hati. Dengan demikian para ulama menyebut bahwa uzlah adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam konteks tazkiyatun nafas. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengurus dunia sampai lupa mengurus jiwa dan hati kita. Iktikaf, sahabat Megatur, berasal dari kata akafa yang berarti al-mukthu, tetap, yang berarti fokus. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat pada saat seseorang sedang fokus menetap untuk tidak menyampuri istri-istri. Rasulullah SAW dulu menunjukkan hal itu pada saat beriktikaf. Ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah ibadah yang memiliki kedudukan khusus. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bukan sekali, bukan 2 tahun, tetapi hingga wafatnya. Mengapa itu dilakukan? Karena Rasulullah mengetahui betul bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah pada saat mengosongkan hatinya dengan dunia untuk mengisi ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di era digital ini, manusia kehilangan ruang untuk hening, kehilangan momentum untuk berpikir tentang apa yang ia rasakan di relung hati dalamnya. Kita jarang diam tanpa layar. Kita jarang duduk tanpa mendengar notifikasi. Bahkan kita hampir tidak pernah duduk diam berpikir tanpa ada distraksi. Sehingga pada akhirnya hati kita menjadi gelisah. Mental kita menjadi cepat marah. Dan bahkan pikiran kita cepat sekali lelah. Uzlah dan iktikaf adalah terapi spiritual yang akan membuat seseorang kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada zikir ingat Allah, kembali kepada keheningan, merasakan kenikmatan, kemanisan iman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhirnya dengan iktikaf. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan selain untuk mengagungkan Al-Quran, agar seseorang juga menemukan jati dirinya sebagai hamba. Kenapa dengan iktikaf harus di masjid? Iya, sebab di masjid kita dapati kesamarataan. Di masjid kita tidak mendapatkan jabatan. Di masjid tidak ada status sosial. Di masjid tidak ada hierarki dunia yang seringkali mengklasifikasi manusia atas dasar hal-hal yang materi. Tetapi di masjid ada kesatuan shaf. Di masjid ada sujud-sujud panjang. Di masjid ada kebersamaan dalam hangat ukhuwah. Disitulah ego akan diluruhkan. Disitulah air mata akan menjadi bahasa yang paling jujur. Dan kita baru betul-betul akan jujur pada saat kita mengosongkan ego dan mengisinya dengan ma'rifatullah. Sehingga secara psikologis, iktikaf dapat menenangkan sistem saraf, mengurangi overstimulasi digital. Bahkan yang lebih penting adalah menguatkan fokus yang ada di dalam batin kita. Meningkatkan muraqabatullah, memperdalam tafakur, dan menguatkan keikhlasan. Uzlah yang benar, uzlah yang betul, bukan membuat kita jauh dari manusia,
Tetapi justru pada saat kita kembali, kita akan semakin merasakan nilai kemanusiaan yang amat berat. Tidak semua orang mampu iktikaf 10 hari penuh. Namun ruh uzlah yang bisa dihidupkan, yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang tidak penting, membatasi media sosial, memperbanyak sholawat, dan berhalwat dengan Al-Quran. Uzlah bukan soal lama waktunya, tapi soal kualitasnya. Rencanakan malam-malam tertentu untuk merobohkan seluruh dari yang kita punya kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, ya Allah. La malja'u wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat yang selamat kecuali kembali kepadamu, ya Allah. Dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat. Biarkan ia melakukan apa yang ia lakukan di kerajaannya. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Penyayang. Biarkan, pasti ia akan menyayangi seluruh hambanya. Dan kita adalah hambanya. Dunia akan berjalan dengan paksaan kita ataupun tidak. Tetapi jiwa kita terhenti pada saat kita berhenti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Allah, kami bertawakal kepadamu dan kepadamu pula kami bertaubat. Kami serahkan seluruh jiwaku. Dengan cara itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati ketika seluruh kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima anfa'na bi rahmatika ya akramal akramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.